Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang terus-menerus mengalirkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat takwa, sehingga kita pada hari ini masih tergerak untuk bersegera hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat bersama-sama. Dengan demikian tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu berarti kita sudah mengakui adanya pemberian dari Allah, dan kalimat yang terindah untuk mengucapkan syukur adalah alhamdulillah. Kemudian bentuk wujud daripada syukur itu hakikatnya adalah bagaimana kita di dalam diri kita mempatrikan di dada keimanan dan ketakwaan kita akan lebih mantap untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah wujud syukur yang nyata, bukan hanya di lisan sebagaimana sering kita ucapkan. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dengan bersyukur kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Segala perintah yang diamanahkan oleh Allah, segala larangan yang dilarang oleh Allah kita hindari. Insya Allah kita akan senang semakin ditambahkan nikmat itu. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah mempermaklumkan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada aku maka akan aku tambahkan nikmat itu, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Rasa syukur yang kita tanamkan di dalam diri kita ini, mari senantiasa sebagai wahana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita sebagai hamba Allah akan senantiasa mampu menjalani visi dan misi kehidupan kita sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita.
Bagaimana tertuang dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Inilah wujud syukur kita tanamkan di dalam diri kita untuk meningkatkan iman dan tawakal kita, sehingga misi kita sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah bisa terlaksana tanpa ada hambatan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia yang hidup di dunia, setiap dari kita tentu memiliki satu tujuan yang sama, yakni kehidupan yang lebih baik, yakni menggapai kehidupan yang lebih sesuai dengan harapan. Hal ini sudah merupakan tabiat dari anak Adam. Akan tetapi kalau kita lebih analisa kembali dalam masing-masing setiap manusia di dalam mencapai keinginan kehidupan yang lebih baik ini, masing-masing berbeda visi, berbeda barometer. Ada yang menganggap saya akan mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik ketika saya bisa memiliki harta kekayaan yang melimpah, memiliki jabatan yang tinggi, saya bisa memiliki rumah mewah, mobil mewah, bisa berkelana ke luar negeri. Ada pula yang berstandarkan saya akan bisa merasakan kebahagiaan hidup yang lebih baik ketika anak istri saya adalah anak-anak yang soleh solihah, meskipun dalam tatanan rezeki cukup sederhana. Ada pula yang beranggapan saya akan mencapai kehidupan yang lebih baik asal saya bisa makan dan tidur nyenyak. Inilah masing-masing pribadi di dalam barometer menentukan kehidupan yang lebih baik, masing-masing berbeda. Kemudian kalau kita sebagai umat muslim, tentunya di dalam menentukan kehidupan yang lebih baik, kita harus memiliki pedoman. Pedoman kita adalah bagaimana kita bisa menapaki kehidupan yang lebih baik dilandaskan iman dan takwa. Mari kita lihat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban falanajziyannahum ajrahum ahsan bima kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini bisa kita ambil dua hikmah yang sangat penting dalam kita meraih bagaimana cara memperoleh kehidupan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Di sini pertama adalah mengandung tentang hakikat kehidupan yang baik yang Allah janjikan. Yang kedua adalah perihal bagaimana agar manusia itu bisa memperolehnya. Para imam mufassirin atau imam ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud hayatan thayyibah dalam ayat tersebut adalah sebuah kehidupan yang bahagia ketika seorang hamba telah mampu menikmati manisnya iman di dalam dada. Yang kedua,
telah mampu menikmati indahnya, nikmatnya dalam melaksanakan beribadah. Dalam melaksanakan beribadah bukan hanya sekedar gugur kewajiban, bukan sekedar keterpaksaan jam 2:30 bangun atau jam 3 bangun. Panggilan nurani untuk menghadap Sang Ilahi, mensucikan diri, melaksanakan sholat tahajud. Di sini bukan keterpaksaan, tidak dilihat orang, tidak ada yang menonton dan melihatnya, dilaksanakan karena sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kemudian mampu mendapatkan ketenangan hati dari apa yang diimani dan diyakininya, memiliki rezeki yang baik dan halal, dan juga merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ini kalau di dalam dada kita sudah bisa tertanam hal yang demikian, itulah hakikatnya kita sudah dalam kondisi hayatan thayyibah, sudah dalam kenikmatan hidup. Kemudian kita bertanya, loh, kita kan diberi akal, apa fungsi akal? Justru karena akal ini memiliki keterbatasan di dalam ingin meraih, menciptakan kehidupan yang lebih baik, maka inilah fungsi keimanan dan ketakwaan. Mohon pertolongan kepada Sang Pembuat akal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menuntun kita di dalam kehidupan yang lebih baik. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima atahu." Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang cukup dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Artinya di sini bahwa seseorang telah hidup hatinya dan merasa tenang dengan ketaatannya kepada Allah, maka saat itulah sesungguhnya dia telah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah akan menjadi tenang. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, itulah perlunya kita di dalam meyakini keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita akan menjadikan sebuah kehidupan ini kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan surat ayat Ar-Ra'd ayat 28 ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud zikir kepada Allah adalah mentaati segala perintahnya dan tidak hanya berzikir melalui lisan saja sebagaimana yang sering kita lakukan. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Shalihin menerangkan, ketika Allah menganugerahkan hayatan thayyibah pada seorang hamba, maka ia akan merasakan pada 3 tempat, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Di dunia dia akan merasakan kelezatan iman dan taat kepada Allah, mendapatkan rezeki yang halal, mampu untuk bersyukur, merasa cukup, serta memperoleh ketenangan hati. Kemudian di alam barzakh menikmati ketenangan di dalam alam kuburnya, dan di akhirat ia akan mendapatkan jannah atau surga Allah
yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang terpilih. Itulah yang menjadi syarat agar seseorang bisa mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu bagaimana menjaga iman dan takwa dan melaksanakan amal soleh. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal guna nadima gunaka. Dunia adalah tempat untuk beramal dan akhirat ada tempat untuk menuai balasan. Maka siapa saja yang tidak beramal di dunia, dia pasti akan menyesal di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.